Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini kita akan belajar reaksi-reaksi senyawa turunan alkana. Ada beberapa aja ya, nggak semua turunan alkana ya, karena itu pasti cukup banyak. Oke, nah ini adalah materi kimia kelas 12 semester 2. Bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk disimak ya. Oke, ini dia ada 5 soal ya. Oke, kita mulai soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1 katanya dengan jumlah atom karbon yang sama, asam karboksilat mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada ester. Nah, kenapa? Oke, kita coba bongkar dulu ya rumus dari asam karboksilat kan. Ya. Sedangkan ester hanya diganti sama alkil lain ya. Oke, dari sini terlihat jelas bahwa asam karboksilat punya OH ya, gugus OH yang merupakan, kalau masih ingat dulu kelas 10 semester 1 akhir ya, ada yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini membentuk suatu gaya antar molekul yang kuat. Sehingga dengan gaya antar molekul yang kuat, maka titik didihnya pun menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan ester yang nggak punya ikatan hidrogennya nggak ada. Oke, jadi konsepnya cuma ikatan hidrogen di sini ya. Lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan reaksi-reaksi yang terjadi berikut. Oke, ini banyak ya. Kita mulai yang A. Asam asetat katanya ditambahkan dengan natrium hidroksida. Asam asetat familiar dengan asam cuka ya. CH3COOH. Ditambahkan dengan suatu basa kuat NaOH. Jadi nanti ini hanya akan tukar tempat dengan si Na. Nah, jadi hanya gabung sama si OH, Na-nya nanti nempel sama si O ini. Maka jadi CH3, CO, ONA plus H2O. Ini garam ya, ini garam natrium asetat. Yang B, asam propionat atau asam propanoat ya, 3C-nya dengan PCl5. Gambar dulu 1, 2, 3. Asam propanoat, asam propionat. Direaksikan dengan PCl5 katanya. Oke, nanti jadi OH-nya ini nanti diganti dengan salah satu Cl yang ada dari PCl5. Nanti hasil senyawa asil ya, hasil klorida. CH2, CO. Nah, ini nanti jadi Cl substi ya. Lalu nanti akan dihasilkan senyawa POCl. POCl3 dan akan melepaskan asam klorida. Ini asam propanoat tadi ya, propionat, ini menjadi propionil klorida. Ini fosfor oksiklorida ya. HCl udah hafal lah ya, asam klorida ya. Asam formiat tambah etanol, ini asam karboksilat ditambahkan dengan alkohol, jadi esterifikasi ya. Asam formiat berarti hanya cuma satu, C-nya cuma satu. Asam metanoat ya. Tambahkan dia katanya tambah etanol, C2H5OH. Nanti OH di sini akan lepas, H di sini akan lepas, mereka akan nanti ada bantuan asam biasanya ya, penarik dari H2O yang terbentuk. Jadi H2O akan lepas gitu ya. Hasil akhirnya di sini nanti ada H2O. Ini kan tetap CO, terus nanti kita ketemu dengan si O yang ada di ini. Ikutlah C2H5-nya. Etil. Ini tadi metanoat ya, metanoat, tapi tadi dia mintanya formiat, trivialnya, maka namanya etil formiat. Oke, yang D, wah ini dimuat-muatin aja ya, yang D ya.
Etil asetat tambah kalium hidroksida. Etil asetat tambah kalium hidroksida. Berarti kita gambar dulu etil asetat. Asetat tuh C-nya ada 2. Nah, di sini jadi ada etil katanya, berarti C2H5. Lalu ditambahkan dengan KOH. Nah, saya buat hasilnya di bawah aja ya. Oke, ini seperti membongkar kembali suatu ester menjadi asam karboksilat dengan alkoholnya. Jadi dibalik, karena esterifikasi itu kan asam karboksilat tambah alkohol jadi ester, tambah air. Sekarang ester dipecah menjadi asam karboksilat dengan alkohol pembentuknya. Oke, ini berarti jadi CH3COOK berarti ya, pindah ini K-nya, tukaran tempat sama si C25, maka C25-nya gabung sama si OH. Ya, ini garam ya, masih garam lah ya nih. Kalium asetat ya. Mirip tadi soal mana ya, ada natrium asetat yang A ya. Kalium asetat. Dan ini etanol. Yang E, hidrolisis etil butirat. Nah, ini hidrolisisnya ya. Kalau ini pakai H2O ya. Kalau tadi pakai KOH. Etil butirat. Butirat berarti 4 ya. CH2, CH2, CO. O, etil berarti C2H5. Tambah H2O. Oke, ini pecah lagi ya. Jadi kan di H2O itu ada H dan OH gitu ya, kurang lebih. Jadi nanti C2H5-nya dapat OH. Nah, sedangkan H-nya ketemu sama si O ini. Jadi balik lagi dia ke asam karboksilatnya. CH2, CH2, COOH plus C2H5 OH. Berarti ini asam butirat atau asam butanoat ya. Ini etanol. Kebalikan dari esterifikasi. Oke, itu dia soal nomor 2, S1 dan 2. Lanjut ya. 3, 4, 5. Oke, diketahui reaksi-reaksi sebagai berikut. A tambah O2 dioksidasi ya menjadi B, B tambah Ag2O menjadi C, C tambah A menjadi D plus air. Oke, tentukan senyawa A, B, C, D yang dimaksud. Nah, saya akan lebih gampang tuh kalau kita tahu itu yang B ya sebenarnya ya. Reaksi yang kedua maksudnya nih. Jadi B tambah Ag2O itu menghasilkan senyawa C. Nah, ini adalah pereaksi ya. Ini namanya pereaksi Tollens. Ya, sangat famous, terkenal sekali reaksi ini dengan si senyawa aldehid. Aldehida. Nah, maka bisa dipastikan bahwa senyawa B itu adalah senyawa aldehid. Jadi, aldehid itu RCOH. Ditambahkan Ag2O. Nanti ini kayak dioksidasi nanti ya. Jadi H ini nanti diserang nih. Jadi RCOOH. Jadi karboksilat ya, asam karboksilat. Tambah nanti cermin perak. Ini cermin perak. Ini kalau dipraktekkan sangat-sangat seru ya. Jadi kita bisa pastikan, nah saya tulis di sini A, B, C, D. Yang A udah pasti aldehid. Aldehid, aldehida. Menghasilkan senyawa C. C-nya udah pasti asam karboksilat. Lalu katanya ya kita kembali ke yang reaksi pertama, A dioksidasi menjadi B. Nah, jadi apa yang dioksidasi menjadi ini? Oke, asam karboksilat, aldehid itu dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Tapi aldehid itu adalah hasil oksidasi dari alkohol primer. Gitu ya. Ya, alkohol primer. Saya buat alkoholnya aja ya. RCH2OH deh misalnya. Nah, ini alkohol primer kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehid, dan aldehid akan dioksidasi menjadi asam karboksilat. Itu rutenya ya.
maka udah dipastikan yang A itu adalah alkohol yang primer. Ini B, ini C, ini A. Lalu katanya C tambah A menghasilkan senyawa D plus air. Ya, berarti kan C plus A itu berarti asam karboksilat tambah alkohol. Di RCOOH tambah alkohol. Misalnya ambil ROH aja lah ya. Nah, ini tadi senyawa C plus senyawa A. Seperti tadi ya, esterifikasi dengan bantuan asam nanti. Jadi ada lepas H2O ya. Jadi RCOOR yang satu lagi tambah H2O. Nah, ini adalah esterifikasi seperti soal sebelumnya. Jadi udah pasti ya, yang D itu adalah senyawa ester. Ini D. Oke, yang A alkohol primer kalau dioksidasi jadi aldehid. Aldehid sangat reaksinya sangat famous, sangat terkenal ya dengan reaksi Tollens Ag2O yang menghasilkan nanti cermin perak. Lalu aldehid dioksidasi kembali menjadi asam karboksilat. Asam karboksilat direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan suatu senyawa ester melalui proses reaksi esterifikasi. Oke, nomor 4. Formaldehida dapat dibuat menjadi etil formiat. Oke, formaldehida berarti HCOH. Ini ya. Lalu diminta ini untuk menjadi senyawa etil formiat. Etil formiat berarti etil formiat sorry, ini ngelek nih ya. HCOO etil ya katanya, berarti C2H5. Oke, nah ini gimana sih caranya gitu? Apakah bisa langsung satu step? Nah ini kan kita tahu dulu ini adalah aldehid dan ini adalah suatu ester. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah proses oksidasi. Ingat, aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi kalau ini HCOH ya dikasih suatu oksidator suasana asam, nanti akan menghasilkan HCOOH. Ini asam karboksilat, tapi yang diminta adalah ester. Nah, tadi kita ingat mengubah atau membentuk ester dari adanya asam karboksilat ya tinggal tambahkan alkohol. Di reaksinya kita kenal dengan istilah esterifikasi. Ini sering melek nih. Oke, berarti esterifikasinya HCOOH, asam karboksilatnya ya, asam metanoatnya, ditambahkan dengan, kalau dia nambahkan minta tadi etil ya kita tambahkan ini ya C2H5. Maka akan dihasilkan nanti lepas H2O-nya ya keluar HCO OC2H5. Nah, jadi deh etil formiat, suatu senyawa ester. Ini sesuai ya. Oke, last one nomor 5. Oke, ini sebenarnya kalian bisa searching lah atau di buku pasti banyak ya. Beberapa asam karboksilat dan ester yang ada di alam dan jelaskan manfaatnya. Saya pakai sini aja lah, space kosong nih ya. Kalau asam karboksilat itu biasanya apa ya, yang familiar tuh pasti familiar lah dengan asam cuka ya, asam asetat C3COH pastilah ya, sangat terkenal, penggunaannya juga cukup luas ya. Oke, ini bisa jadi bahan plastik juga, bisa buat lem juga ini. Oke. Lalu asam formiat HCOH ya. Asam semut biasanya disebut ini. Lalu ini jadi CH3COOH.
Asam semut biasa digunakan untuk penggumpal lateks ya. Lateks itu kayak getah karet itu. Jadi digumpalin pakai ini sebelum di transport dari satu tempat ke tempat lain. Lalu apalagi ya? Asam karboksilatnya ya pasti asam benzoat mungkin ya. Asam benzoat pengawet makanan nih. Sering ketemu di label-label plastik-plastik begitu ya. Bahan makanan gitu. COOH, asam benzoat. Oke, mungkin segitu asam karboksilatnya. Kalau ester itu cenderung untuk jadi essence ya. Jadi dia seperti pemberi rasa, pemberi aroma. Ini kalau dipraktekkan juga pasti sangat seru ini ya. Aroma-aroma buah itu bisa dipraktekkan di laboratorium sebenarnya. Tidak hafal banyak juga ya, misalnya oktil asetat. Kayaknya ini aroma jeruk ya. Beri aroma jeruknya. Jadi kalau dicampur direaksikan terbentuk oktil asetat, itu ruangannya akan beraroma jeruk. Ini layak sekali ya untuk dipraktekkan ya. Etil butirat kalau nggak salah ya, etil butirat. Nanas nih kalau nggak salah. Jadi aroma-aroma buah itu bisa dipraktekkan ya, bisa dihasilkan di percobaan di sekolah atau di laboratorium. Oke, nah tambahan lain kalian bisa cari sendiri ya, pasti bisa dapat lah. Oke, demikian dulu ya reaksi-reaksi senyawa turunan alkana bagian pertama, karena nanti ada lagi yang pastinya untuk reaksi-reaksi spesifik dari aldehid, keton, dan lainnya. Oke, maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.